Kita lanjut lagi pembahasan berikutnya. Sebelumnya sih kita sudah bikin topologinya ya. Sekarang kita setting hostname sesuai ini dan IP address-nya ya. Konfigurasi IP address-nya. Kita mulai dari efek ya. Oke, lain dulu semuanya. Hostname-nya masih sama. Hostname. Ini internal ya. Internal internal aja kali ya. Internal aja. Internal kalau salah. In SRV berarti in. Nah, ribut. Carestar ya, ganti hostname. Ini FW ya. Ini mail berarti. Ini web 01 ya. Web 01. Ribut dulu. Nol dua. Nominal kita pin. Ini buang-buang itu. Yang nggak penting. Oke, kita login ke root dulu ya. Baru kita bisa edit hostname. Ini Budi kecil. Budi client. Bisa kan? Oh, nggak bisa. Berarti restartnya di sini. Ini 6 bisa. Nggak bisa juga. Oke, kita restartnya di sini aja. Kita setting IP address-nya sekarang ya. FW dulu berarti. Biasakan kita ngetik, lihat dulu interface-nya IP spasi A, enter. Nah, di sini ada
NS33, 34, 35, 38 ya. Berarti untuk IN NS33, untuk DMZ NS34, untuk WAN NS35, dan untuk MGMT NS38. Kita setting IP address-nya. Untuk NS33, device NS33 innet static ya. 10.10.254 ya. 10.10.10.254/24. Oke, kita cut kali berarti ya. Ini 34, berarti ini untuk DMZ ya. Untuk DMZ 20, 24, ini 35, addressnya berapa tadi? 100 ya. 100. Terakhir 38, addressnya 92 ya. 192, 168, titik 2 ya. Titik 2.15. Titik 15. Oke. Nah, restart ya. Service, networking, start. Kita IPA lagi. Nah, sekarang sudah ada IP address-nya ya. Kita bisa uji coba ping. Misal 10.10.10.254. 20 udah bisa ngeping semua harusnya ya. 100 udah bisa juga. Ya, diri sendiri udah bisa ngeping ya. Kita sekarang ke internal berarti ya. Berarti ini sudah nih bagian ini sudah internal ya sekarang. Internal. Oke, hostname-nya sudah berubah. Network interface. Nah, kita oh iya lupa nih. Ini INS-nya berapa nih? INS 33 dan 34 ya. Itu INS 33, device INS 33, inet, static, address, berarti ini internal 10.10 ya. 10.10.10.10 nih. Slash 24. Salah. Ngangkatnya dari sini harusnya. Untuk ngangkat ini ada ya CTRL mana? CTRL-K ya, cut. CTRL-K. Untuk pastinya CTRL-U. 34, MGMT-nya 192.8, 11 ya. 2, 8, terus 92. Harusnya dia udah bisa ngeping ke ini sih, yang di FW ya. 92, 98, titik 2, titik 15 yang di FW. Oh, belum bisa ya. Coba kita aktifin ini. etc sysctl.conf. Hmm, ini. Oke, buat. Oke, kita sambil cek itu kita config IP address Smile ya. Berapa interface-nya? NS33 dan 34 sama.
C network interface. Auto NS33, IFS NS33 init traffic, address 10 10 20 titik berapa mile? Mile 20 titik 10 ya. 20 titik 10 /24. Oke, untuk yang MGMT-nya dia berapa? 92 168 2 titik 12 ya. Please networking restart. Ini belum bisa juga ya. Ke 15 ya. Hmm, ping 2 titik 15. Titik 11 belum bisa. Ini nanti 11 bisa, ke 15-nya nggak bisa. Oke, nanti kita perbaiki ya setelah ini semua. Coba ini ping ke 92 168 ke 2 titik 11 bisa, ke 15 bisa. Ke 15 nggak bisa. Berarti perlu gateway ya ke 15 ya. Berarti perlu kok perlu gateway. Oke, harusnya nggak perlu sih. 34 gitu kan 34 ya. Nano DC network interface auto NS33 IFS NS33 image static. Ini yang web 01 berarti IP-nya 10 10 20 21 ya. 10 10 20 21/4. Oke, kita 34 ini untuk yang MGMT-nya berarti 192 168 2 titik berapa 2 titik 13. Service networking restart. Ping 192 168 2 titik 11 bisa, 12 bisa, 13 bisa, 15 nggak bisa. 15 kayaknya perlu gateway ya. Coba saya tambahin gateway. Gateway 2 168 2 titik 15. Nyoba ini mah. Harusnya bisa sih. Nggak pakai gateway juga. Tuh, ini berarti ada full MGMT-nya apa sih? One. Oh, harusnya MGMT. Kebalik ya ininya. Kebalik ininya doang sih. Apa namanya? Eh, kan segmennya ya. Coba kita cek lagi ping. Si belum bisa. MGMT terakhir kan? MGMT one TMZ in. Iya benar. Kok dia nggak bisa ngeping ke 15 ya? Ah, baru bisa nih ya. Agak loading. Berarti sebenarnya kalau untuk ngeping ke sesama ini nggak perlu gateway ya. Jadi tinggal tinggal apa namanya? Tinggal MGMT-nya di setting ya LAN segmennya ya. Kayak web 2 nah tuh baru bisa dia. Agak lama emang. Sebenarnya nggak pakai gateway bisa nih. Saya hapus di sini. Tapi emang kita perlu gateway sih nanti untuk ngeping ke network lainnya.
Hmm. Nggak pakai gitu bisa ya? Oke, web 2. Cek dulu. Tetap beda. Oke, 3334. Auto NS33. Device NS33. Inet static. Address 1020 titik berapa web 2? 22 ya? Slash 24. Oke, sekarang 334-nya. 34. Ini 192. 28. 2 titik berapa web? 2 titik 14. 14. Fix networking restart. Coba kita ping ke 168.2.15. Oke, bisa. Nah, kalau kita ngeping ke gateway router yang lain, ke seperti 10.10, 10.254, 20.254, itu perlu gateway ya. Ini kan nggak ada gateway nih. Kita ngeping ke IP router semua itu harus bisa dulu ya normalnya seperti itu. 10, 10, 10, 254. Nah, ini kan masih unreachable ya. Berarti dia baik ke sini maupun ke DMZ misalnya. Ke DMZ bisa ya? Oh iya, karena ini DMZ ya. Ya, ini DMZ ke DMZ bisa karena emang dia DMZ gitu ya. Tapi kalau misalnya dia ke in dan one, ke one ini kan beda networknya. Ke in aja nggak bisa deh. Ke in aja nggak bisa kan? Nanti kabel dan ke eh, one harusnya nggak bisa. Karena emang perlu gateway untuk ke in dan one. Karena ini DMZ. Contohnya di in. Di in misalnya dia mau ngeping ke gateway-nya si in bisa ya. 10 10 berapa in? 10 254. Nah, bisa, tapi kalau ke DMZ dia nggak bisa. Nah, ini perlu gateway ya. Gateway-nya ditaruh aja di MGMT gitu ya. Nah, gateway-nya ditaruh di MGMT di sini. 254 kan. Berapa? 15 ya? 15 salah saya udah ngomong. IP IPC yang di router. Yang ini nih, yang 15. Taruh di gateway. Nah, dia baru bisa ngeping ke DMZ dan ke jaringan lainnya gitu ya. Baik ke 100-100 juga udah bisa harusnya. Nah, udah bisa semua ya. Jadi kalau mau bisa ngeping seperti ini semuanya, harus ada gateway. Kita di sini gateway-nya pakai yang MGMT aja. Di sini juga tambahin aja nih gateway. Nah, di gateway. Gateway 92.168 2.15. Service networking restart. Dan jangan lupa di sini ya forwardingnya diaktifkan ya. IP forwardingnya nih sama dengan satu nih. Kalau udah seperti ini berarti udah aktif. Ya. Tadi viscetel.com. Ini gateway-nya kita nyalain lagi. Nyalain lagi ya. Nah, baru dia bisa ngeping ke jaringan ini kan DMZ ya. Saya coba ngeping ke internal. Nah, bisa ya. Kedua, send cable, kita tambahin gateway. Terus terus terus. 92, 15. Service, networking, restart. Kita coba ping lagi. Nah, baru bisa. Seperti itu, jadi butuh gateway ya. Tinggal yang Budi. Kita nyeting belum belum nyeting yang Budu. Yang internal DMZ dan yang lainnya sudah ya. Tinggal kita nyeting yang Budi. Berarti di sini kita nyetingnya di terminal aja ya. Sini, terminal.
Coba kita nano etc network interface. Nah, di sini kita lihat dulu, lupa saya API 33 dan 34. Oke. Auto NS33, device NS33, image static, address ini 100 100 100 berapa deh, Budi? 100 100 100 ya, 124 16 TPM GMT-nya. 100/24. Oke, kita yang Budi 92 168 2.16 34 34 kita restart. Restart. Nggak bisa, coba etc init.d ya. Kalau nggak bisa pakai service, ini aja. Nah, bisa nih. Oke, sudah jalan, sudah ada. Coba kita ping. Oh iya, lupa naruh gateway di sini. Di MGMT kita coba dikasih gateway. Sebenarnya kalau ada nanti di sini sebenarnya nggak perlu pakai gateway di sini ya. Sebenarnya ini cuma ngetes koneksi aja gitu. Soalnya ada VPN di sini. Nanti gateway dihapus aja. Ini hanya untuk koneksi aja. Oke, coba ping ke 10 10 10 254. Nah, bisa ke 20 bisa. Ya, sebenarnya nggak perlu pakai gateway di semua ini ya. Jadi cuman kayak ngetes koneksi aja dulu gitu. Kalau misalnya udah oh koneksinya udah benar nih, kalian hapus lagi aja gateway-nya gitu ya. Oke, untuk konfigurasi IP address dan hostname sudah semua ya. Udah Budi client, ini sudah mail, sudah web 01, hostname-nya dan IP-nya sudah bisa login. Saya rasa cukup untuk pembahasan ini ya, hostname general configuration. Meskipun sebenarnya network dan hostname itu sebenarnya udah dipasang oleh juri. Jadi kalian tinggal install servisnya aja nih, service kayak DNS dan LDAP dan lain-lainnya gitu ya. Jadi untuk networking, ya, untuk membuat Anda lebih mudah, networking sudah disediakan oleh juri ya dan virtual machine. Dan juga sudah dilakukan install SSH nih. Jadi kalian nggak boleh ngotak-ngatik SSH gitu. Oke, nanti saya diinstal aja SSH-nya ya. Saya di sini ada ISO-nya. Oh, ada nih ISO-nya. Kita coba sekalian aja install SSH-nya. Nah, karena nanti SSH ini dibutuhkan untuk kayak transfer filenya aja gitu. Nah, SSH server. Dan nanti di internal juga nih untuk Ansible-nya perlu SSH nih. Atau open SSH server dan SSH pas ya. Ini untuk Ansible karena Ansible-nya di internal ya. Kalau dibaca soal mana Ansible. Nah, Ansible nih, Ansible dia ada di internal ya. Berarti kalian install perlu install OpenSSH Server dan SSH Pass untuk Ansible-nya. Dan kalau perlu sekalian aja install Ansible-nya gitu. Tapi nanti aja. Oh, belum connect. Connect dulu. Oke, sini install juga apt install OpenSSH Server. Ini ini belum aktif ya. Aktifkan dulu. Connect. Oke, web. Ini belum bisa dulu. Connect yang lagi langsung ya. apt install OpenSSH Server. Oke.
Ini juga sudah aktifin semua ya. Kita aktifkan dulu. PLPP install open SSH server. Ini juga pp install open SSH server. Kalau nggak mau nekannya pakai mini aja gitu ya langsung. Oke, sudah terinstall semua. Untuk di sini perlu Ansible juga sih sebenarnya, kita install aja langsung ya Ansible. pt install Ansible dalam pasti sih. Ya, jadi nanti kita tinggal config gitu ya. Tinggal config Ansible nih dan lainnya. Oke, saya rasa cukup untuk pembahasan konfigurasi hostname, IP address serta install paketnya yang dibutuhkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.